Ikhwatul iman yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap khatib setiap Jumatnya untuk senantiasa menyampaikan yaitu nasihat-nasihat bagaimana di antara kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa ada di dalam gerak langkahnya, dalam setiap aktivitasnya didasari dengan yaitu niat mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai mukmin, seorang yang beriman adalah senantiasa kita harus saling mengingatkan. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Fadzakir fa inna dzikratan tanfa'ul mu'minin." Bahwasanya saudaraku, bahwa kita sebagai orang yang beriman, bahwa suatu kewajiban bahkan suatu kebutuhan di antara kita semua untuk senantiasa mengingatkan agar hadirin, agar kita semua berada selalu di dalam jalan kebenaran, di jalan kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan problematika kehidupan di bangsa yang kita cintai ini, di bangsa Indonesia ini, yang terus terutama yaitu dari segi akhlak atau moral yang hari ini kita bisa saksikan bersama. Dan ini perlu kita ingatkan, perlu kita saling menjaga agar saudara kita, tetangga kita, istri kita, anak-anak kita yaitu tidak mengalami hal-hal yang memang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh seorang malaikat Jibril, "Atani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," yang mana hadis ini salah satunya dituliskan di dalam kitab Mukhtarul Hadis, yaitu bagian ke-12. Datang seorang malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ismasita fa'in naka mayyitu." Ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam hadis ini malaikat Jibril mengajarkan dan menasihati kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ismasita, hiduplah sekarangmu sesukamu. Fa'in naka mayyitu, akan tetapi perlu kita ingat bahwa kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini ismasita adalah bermakna amr, akan tetapi ini adalah di dalamnya mengandung arti yang disebut dengan peringatan. Ini adalah peringatan, ini adalah amr yang bermakna atas peringatan bagi kita. Ismasita fa'inaka mayyit. Jika di dalam hadis ini diingatkan dalam kalimat tersebut bahwa hiduplah sesukamu, seenakmu, sekarepmu, akan tetapi ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita merasa gagah, merasa sehat, punya harta, punya tahta, punya keturunan, ingatlah wahai saudaraku, itu semua kita akan tinggalkan. Itu semua akan yaitu diambil oleh Allah yang Maha Kuasa, oleh Allah yang memiliki sifat itu. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan hadis ini menjadi sebuah pengingat bagi kita, sehingga di redaksi kedua hadis tersebut, "Wahbib masyita," cintailah seseorang sesukamu, akan tetapi mutarifahu, akan tetapi kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Ikhwatul iman rahimakumullah, jika hari ini kita mencintai istri kita, anak kita, tetangga kita, harta, jabatan, entah apapun yang kita miliki hari ini, ingatlah suatu saat akan berpisah dengan kita. Sehingga apa yang perlu kita persiapkan diingatkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ahbib habibaka aunama asa ayyakuna bagidoka yawma, wa bagidoka yawma asa ayyakuna bagidoka yawma."
cintailah seseorang sewajarnya saja, karena suatu saat nanti orang itu, barang itu akan kita tinggalkan. Begitu yaumama asa ayakun atau yaumama. Dan bencilah seseorang karena suatu saat nanti orang tersebut mungkin akan terbalik menjadi orang yang dicintai oleh kita. Artinya apa ini? Dunia ini adalah sementara. Dunia yang kita lulukan hari ini, jabatan yang kita pertahankan hari ini, anak, istri, bangunan yang kita miliki hari ini, itu adalah akan meninggalkan kita dan akan menjadi sebuah pertanyaan besar, yaitu pada yaumul hisab. Sehingga apa yang hari ini kita miliki, apa yang hari ini mungkin kita dengan ketidakbenaran mengambilnya, ini adalah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika di poin pertama kita diingatkan tentang yaitu kebijakan. Sehingga hari ini kita telah berbuat apa? Berapa orang yang telah dibahagiakan oleh kita, berapa orang yang telah kita sakiti, saudara-saudara kita, dari kebijakan-kebijakan kita, dari tutur-tutur kata kita, sehingga ini menjadi sebuah pengingat bagi kita. Mudah-mudahan diingatkan di dalam khutbah ini untuk senantiasa kita saling memaafkan, untuk senantiasa kita berusaha di muka bumi ini, yaitu meninggalkan atau legasi yang terbaik, meninggalkan yaitu nilai-nilai moral yang berbangsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita meyakini bahwa umat Islam, bahwa umat yang berbangsa ini adalah mencintai tanah air yang disebut dengan hubul waton minal iman. Arti dalam arti yaitu pengertian tersebut bagaimana menciptakan kita sebagai orang yang beragama Islam, memahami yaitu ilmu ekoteologi, yang mana perpaduan antara ilmu tauhid dan ilmu yaitu ilmu Tuhan. Sehingga kita dalam kehidupan realitas yang terjadi, kita mengamalkan hadis-hadis tersebut, kita peduli yaitu kepada lingkungan kita, kepada yaitu nilai-nilai kebersihan yang perlu kita pertahankan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kita senantiasa mempelajari ilmu agama. Jangan sampai kita terlena dengan ilmu-ilmu dunia, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar. Kita tidak mempelajari bahkan mengabaikannya. Diingatkan dalam sebuah hadis, Inna Allaha yaghfiru ala kulli alimin dunya jahilun bil akhirah. Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya ikhwatul iman, Allah sangat benci kepada orang yang pandai alimun di dunia. Dia begitu cerdas, begitu piawai kepada urusan dunia. Ilmu bisnisnya dia mantap, ilmu kepemimpinan dia mantap, akan tetapi dia jahilun bil akhirah. Dia tidak pandai terhadap urusan dunianya. Salatnya pun dia tidak hafal bacaannya. Alhamdulillah. Mari kita perbaiki bersama. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa yaitu keimanan dan keislaman kita yang dicatat sebagai pribadi yang husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi sholli salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa fasdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ikhwatul iman yang sama-sama mengharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini marilah kita sama-sama untuk menghadirkan hati kita, menghadirkan itikat baik kita, khusus istimewa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang hari ini saudara kita berbaring di rumah sakit, segera Allah angkat penyakitnya. Yang hari ini saudara-saudara kita mengalami beraneka musibah, baik zahir atau batin, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najzata minan nari wal akhirati bisa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.